Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani dari S1 S1 22011. Pada video ini saya akan membahas mengenai linked list, data, struktur, dan algoritma with Python. Pertama, kita akan memulai dengan sebuah introduction yang akan membandingkan linked list dengan array basis sequence dan menjelaskan mengapa linked list diperlukan. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi various type of linked list yang mencakup single linked list, circular linked list, dan double linked list, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaan spesifiknya. Kemudian kita akan membahas depositional list ADT, sebuah abstraksi yang sangat relevan dalam konteks manipulasi data, dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan untuk sorting a positional list. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat sebuah case study maintaining access frequency untuk memberikan gambaran aplikasi nyata dari linked list. Terakhir, video ini akan ditutup dengan linked basis vs array basis sequence sebagai perbandingan komparatif dan sebuah summary untuk merangkum poin-poin penting yang telah dibahas. Pada bagian introduction ini, kita akan membahas perbandingan antara array basis sequence dan linked list. Array memiliki representasi terpusat yang efisien untuk banyak elemen, namun array memiliki keterbatasan signifikan. Panjang array dinamis bisa lebih besar daripada elemen aktual yang disimpan. Operasi amortized tidak dapat diterima pada sistem real time, dan penyisipan atau penghapusan di posisi tengah array sangat mahal karena memerlukan pergeseran elemen. Di slide ini kita akan mengulas keunggulan dan keterbatasan linked based sequence. Keunggulan utamanya adalah kinerja waktu yang konsisten, worst case time bounds, serta kemampuan penyisipan dan penghapusan satu di posisi manapun yang kontras dengan array. Namun, linked list tidak efisien dalam akses elemen berdasarkan indeks numerik dan membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan referensi antar node. Kita mulai pembahasan mengenai jenis-jenis linked list dengan struktur yang paling dasar, yaitu single linked list. Pada single linked list, setiap elemen data atau node memiliki sebuah pointer atau referensi tunggal yang secara eksklusif menunjuk ke node berikutnya dalam urutan. Konfigurasi ini hanya memungkinkan traversi data secara sekuensial dan unidireksional, dimulai dari head atau node pertama dan berakhir pada node terakhir yang ditandai dengan referensi 0. Struktur ini sering digunakan pada implementasi, di mana kebutuhan akses hanya bersifat maju, seperti antrean atau daftar riwayat yang hanya dibaca dari awal. Pada struktur ini, setiap node menyimpan data dan memiliki dua referensi, satu menunjuk ke node berikutnya dan satu lagi ke node sebelumnya. Hal ini memungkinkan traversi data dua arah, serta operasi penyisipan dan penghapusan elemen yang efisien dari kedua sisi menjadikannya pilihan yang relevan untuk skenario yang memerlukan navigasi bolak-balik atau modifikasi elemen secara sering. Berikutnya, penyisipan elemen pada bagian head dari sebuah single linked list. Proses ini merupakan operasi dasar pada single linked list. Ketika sebuah elemen baru ingin disisipkan di awal daftar, sebuah node baru akan dibuat untuk elemen tersebut. Pointer dari node baru ini kemudian diarahkan ke node yang sebelumnya merupakan head dari daftar. Setelah itu, referensi head pada linked list akan diperbarui untuk menunjuk ke node baru ini, menjadikan elemen yang baru disisipkan sebagai elemen pertama dalam daftar. Pada proses ini, kita akan menyisipkan elemen baru di bagian ekor dari single linked list. Pertama, kita buat node baru, lalu kita set referensi next-nya ke none. Kemudian kita arahkan referensi next dari tail lama ke node baru tersebut. Terakhir, kita perbaharui tail agar menunjuk ke node yang baru. Kode algoritma di bawah menunjukkan langkah-langkah ini secara ringkas. Selanjutnya adalah menghapus elemen dari single linked list. Khususnya dari head adalah kebalikan dari proses penyisipan di head. Kita cukup menggeser head agar menunjuk ke node berikutnya. Namun, untuk menghapus node terakhir tidak semudah itu, karena kita tidak bisa langsung mengakses node sebelum tail. Kita harus mulai dari head dan menelusuri satu persatu. Proses ini memakan waktu karena tidak bisa dilakukan mundur. Oleh karena itu, operasi ini jauh lebih efisien pada double linked list. Stack ini diimplementasikan dengan single linked list. Struktur ini menggunakan dua variabel, head menunjukkan elemen paling atas dan size menyimpan jumlah elemen.
Setiap elemen stack direpresentasikan oleh objek node. Node memiliki dua atribut, yaitu elemen untuk menyimpan data dan next untuk menunjuk ke node berikutnya. Kode dimulai dengan mendefinisikan kelas linked stack. Di dalamnya terdapat kelas node sebagai kelas non-public untuk menyimpan data. Di baris 11-14, metode init pada node menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Baris 16-19 adalah konstruktor untuk linked stack yang menginisialisasi head ke none dan size ke 0. Metode len di baris 21 hanya mengembalikan jumlah elemen. Metode isEmpty di baris 24 memeriksa apakah stack kosong. Terakhir, metode top di baris 27 mengembalikan elemen paling atas namun tanpa menghapusnya. Jika stack kosong, maka akan dilempar exception. Pada lanjutan implementasi linked stack, terdapat 3 metode penting: push, pop, dan str. Metode push menambahkan elemen ke puncak stack dengan membuat node baru dan menghubungkannya ke node sebelumnya. Pop menghapus dan mengembalikan elemen teratas. Jika kosong, akan muncul exception. Metode str menampilkan isi stack dalam format string. Bagian akhir kode menunjukkan pengujian stack 6 elemen ditambahkan. Dihapus dan hasil terakhir mencerminkan prinsip LIFO, last in, first out. Semua operasi pada linked stack berjalan dalam waktu konstan. Pada kasus terburuk, tidak diperlukan analisis amortisasi karena tidak ada operasi yang meningkatkan biayanya seiring waktu. Penggunaan ruang adalah ON, di mana N adalah jumlah elemen dalam stack. Tabel yang ada di sebelah kanan menunjukkan bahwa operasi seperti push, pop, top, len, dan isEmpty semuanya memiliki kompleksitas O1. Pada bagian ini ditunjukkan bagian awal dari implementasi struktur data linked key menggunakan single linked list. Implementasi ini menjaga efisiensi dengan menggunakan 3 atribut utama: head sebagai penunjuk elemen pertama, tail sebagai penunjuk elemen terakhir, dan size sebagai penghitung jumlah elemen dalam antrean. Kelas node yang bersifat non-public digunakan untuk menyimpan setiap elemen antrean dengan 2 atribut, yaitu elemen isi data dan next referensi ke node berikutnya. Konstruktor init pada linked key menginisialisasi antrean kosong. Fungsi len mengembalikan jumlah elemen, sedangkan isEmpty memeriksa apakah antrean kosong. Metode first digunakan untuk melihat elemen di depan antrean tanpa menghapusnya dan akan memunculkan exception jika antrean kosong. Struktur ini dirancang untuk menginisialisasi semua operasi berjalan dalam waktu konstan. Berikut adalah lanjutan kode dari implementasi linked key. Fungsi key digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrean sesuai prinsip FIFO. Jika antrean kosong, maka akan memunculkan exception. Saat elemen dihapus, pointer head diperbarui ke elemen berikutnya. Dan jika antrean menjadi kosong, maka tail juga diset ke none. Sedangkan fungsi key menambahkan elemen baru di belakang antrean. Jika antrean sebelumnya kosong, maka baik head maupun tail akan menunjukkan elemen baru tersebut. Fungsi str memberikan representasi string dari isi antrean. Di bagian utama program, beberapa elemen dimasukkan dan dikeluarkan dari antrean, serta ditampilkan hasil panjang dan isi antrean setelah operasi dilakukan. Circularly linked list merupakan pengembangan dari struktur linked list biasa, dengan perbedaan utama pada referensi node terakhir yang menunjuk kembali ke node pertama. Dengan struktur ini, kita bisa menelusuri elemen-elemen secara melingkar tanpa batas awal maupun akhir yang tetap. Pendekatan ini sangat berguna untuk data yang bersifat siklik, misalnya dalam sistem antrian berputar atau penjadwalan yang terus berulang. Untuk mengakses dan mengelola data dalam circularly linked list, kita perlu menjaga referensi ke salah satu node sebagai titik masuk yang disebut current. Round robin scheduler bekerja dengan menelusuri elemen secara melingkar dan memberikan layanan secara bergiliran. Pendekatan ini digunakan untuk pembagian sumber daya secara adil di antara banyak klien. Contohnya, dalam sistem operasi, round robin digunakan untuk membagi waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan bersama.
Jika kita menggunakan struktur key biasa seperti linked key, maka proses the key dan end key akan menambah overhead karena harus memindahkan elemen dari depan ke belakang secara eksplisit. Untuk efisiensi kita bisa gunakan circular key. Dengan circular key kita cukup akses elemen paling depan menggunakan key front, lalu putar posisinya dengan key rotate. Pendekatan ini membuat proses penjadwalan lebih cepat dan efisien, terutama untuk sistem yang bersifat cyclic dan real time. Implementasi circular key hanya menggunakan dua variabel utama, yaitu tail dan size. Dalam struktur ini, node setelah tail akan menunjuk kembali ke node pertama atau head. Untuk membuat key bersifat melingkar, kelas circular key menyediakan metode tambahan bernama rotate. Metode ini memindahkan elemen dari depan ke belakang, cukup dengan mengubah referensi tail ke node berikutnya. Dengan cara ini, elemen yang baru saja dilayani bisa langsung diletakkan di akhir tanpa perlu operasi the key dan end key secara eksplisit. Konsep sederhana ini sangat efisien untuk berbagai aplikasi penjadwalan dan antrian berputar. Kode ini menunjukkan implementasi lengkap dari operasi dasar circular key, yaitu the key, end key, dan rotate. Fungsi the key menghapus elemen dari depan antrian. Jika antrian hanya berisi satu elemen, maka tel reset ke none, menandakan antrian kosong. Fungsi end key menambahkan elemen baru ke belakang. Jika antrian kosong, elemen pertama akan menunjuk ke dirinya sendiri. Jika tidak, node baru ditautkan ke kepala, lalu tail diperbaharui. Fungsi rotate memindahkan elemen depan ke belakang cukup dengan menggeser posisi tail ke node berikutnya. Di bagian kanan terlihat contoh penggunaan kelas circular key. Elemen dimasukkan lalu beberapa dihapus dan dilakukan rotasi. Hasilnya, elemen berpindah posisi secara melingkar sesuai dengan perilaku key yang diharapkan. Gambar ini menunjukkan proses the key, yaitu menghapus elemen dari depan circular key. Node yang ditunjuk oleh tail next adalah elemen yang paling depan atau head. Inilah node yang akan dihapus. Untuk menghapusnya, kita cukup memindahkan pointer tail next ke node berikutnya, yaitu old head next. Dengan demikian, node lama dilewati dan tidak lagi menjadi bagian dari antrian. Proses ini efisiensi karena tidak perlu traversal. Inilah salah satu kelebihan struktur circular linked list dalam implementasi key. Proses end key menambahkan elemen baru di bagian akhir antrian, yaitu posisi tail. Node baru diberi nama newest dan akan ditempatkan tepat setelah node tail saat ini. Pertama, new s next diatur agar menunjuk ke tail next, yaitu head, sehingga tetap melingkar. Lalu pointer tail next diubah agar menunjuk ke new s, dan akhirnya tail diperbaharui menjadi new s. Dengan langkah ini, elemen baru berhasil dimasukkan dan antrian tetap dalam bentuk sirkular yang konsisten. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.